Bikin kue cucur jintan dadakan pagi ini. Halo guys, nonton video ini sampai habis karena kali ini saya akan membuat kue cucur jintan yang simple sekali tapi renyah dan enak. Nah, ini dia untuk bahan-bahan yang saya gunakan: 1 kg tepung tapi nggak saya pakai semuanya ya. Kemudian di sini ada 5 butir telur dan baking powder. Baking powder ini saya gunakan sekitar 1 sendok makan aja. Dan untuk minyaknya 100 ml. Selanjutnya di sini ada margarin sebanyak 2 sendok makan, tapi nanti akan saya lelehkan untuk margarinnya. Nah, berikutnya di sini ada 250 gram untuk gula pasir atau setara dengan 25 sendok makan. Langkah pertama, saya akan melelehkan margarinnya dulu agar nanti pada saat digunakan sudah nggak panas lagi. Nah, untuk bahan-bahan yang saya gunakan, saya taruh di caption di bawah video ini ya. Berikutnya untuk gula pasir dan juga telurnya kita campur terlebih dahulu seperti ini. Kemudian tambah garam secukupnya, katanya sih untuk mengikat rasa. Berikutnya di sini saya aduk-aduk sampai gulanya semua larut. Maaf ya, saya nggak menggunakan whisk, soalnya whisk saya lagi rusak. Jadinya pakai alat seadanya saja. Biar nanti kuenya nggak amis, saya tambahkan vanili cair sebanyak 1 sendok makan. Sebenarnya tadi kelupaan ya tag video pada saat saya menuangkan ke dalam adonan. Berikutnya untuk tepung terigunya di sini sebanyak 1 kg saya ayak terlebih dahulu. Tapi ini nggak kepake semua ya. Oleh sebab itu untuk baking powdernya saya nggak campur ke sini karena takutnya nanti tepung terigunya nggak kepake semua, jadi sayang kan tepungnya udah tercampur baking powder. Jadinya untuk baking powdernya saya masukkan langsung ke dalam adonan seperti ini. Sambil diaduk-aduk untuk adonannya, perlahan tambahkan minyak goreng atau minyak makan sebanyak 100 ml tadi. Ditambahkan secara perlahan sambil terus diaduk-aduk untuk adonannya. Boleh nggak Kak pakai mixer? Jawabannya boleh ya kalau males ngaduk-ngaduk, tapi gunakan untuk kecepatan yang sangat rendah saja karena biasanya berbusa kalau menggunakan kecepatan tinggi. Nah, berikutnya setelah semua minyak tadi tercampur rata, selanjutnya saya tambahkan margarin yang sudah dilelehkan secara perlahan seperti ini sambil terus diaduk-aduk juga untuk adonannya agar dapat tercampur dengan sempurna. Selanjutnya untuk tepung terigu yang sudah saya ayak tadi saya pisahkan terlebih dahulu ke mangkok lain. Kemudian untuk adonan tadi saya tuang ke dalam tepung terigu yang sudah saya pisahkan separuh seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini bikinnya dadakan ya, karena sebenarnya pagi ini ada teman-teman suami saya yang datang pengen masak-masak bareng, ngumpul bareng masak-masak rica-rica ya, dan itu juga sudah saya upload di video saya sebelumnya. Jadi nggak ada camilannya, ya udah langsung saya buat aja untuk kue jintannya ini secara dadakan. Oleh sebab itu di sini saya nggak menggunakan biji jintan hitam karena kenapa? Karena pada saat saya cari-cari di warung depan itu ternyata stoknya habis, karena berhubung sekarang momennya ini masih momen-momen 10 hari setelah lebaran, jadinya masih banyak stok di toko-toko itu yang masih kosong. Oke, selanjutnya bahas tentang kue lagi ya. Jadi ini saya uleni pakai tangan biar cepat pulennya, karena kalau menggunakan spatula udah nggak sanggup lagi karena adonannya sudah mulai keras. Nah, di sini saya gulung-gulung manual ya pakai tangan karena memang untuk cucur jintan ini cara nguleninya seperti ini menggunakan tangan. Diuleni panjang-panjang terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong bentuk cucur, bentuk persegi seperti di video ini. Nah, untuk resep ini sebenarnya diajarin sama mama ya, karena ingat dulu waktu kecil mama itu paling sering bikin kue ini ketika kami sekeluarga pengen ngemil dan bingung mau ngemil apa ya. Ya udah mama menggunakan tepung terigu yang ada di rumah, stok yang ada sederhana, kemudian jadilah cucur jintannya. Berikutnya panaskan minyak di wajan dan tunggu sampai panas. Nah, caranya tes 1 biji dulu. Kalau pada saat dimasukkan terus meletup-letup artinya minyaknya udah panas. Berikutnya masukkan sesuaikan jumlah yang diinginkan dan jangan langsung diaduk. Biarkan ia seperti ini terlebih dahulu ya, agak mengeras untuk adonan jintannya, baru kemudian diaduk perlahan. Nah, ini harus rutin diaduk pada saat menggoreng kue cucur jintan ini agar matangnya merata. Dan untuk apinya juga jangan terlalu terang dan jangan juga terlalu kecil. Pokoknya sesuaikan dengan kompor masing-masing.
Proses penggorengannya sekitar 2-3 menit atau sampai agak kuning kemasan seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya merekat, terbelah-belah. Artinya untuk adonannya pas dan nanti yakinlah hasilnya akan renyah dan gurih ketika pada saat digoreng dan hasilnya terbelah-belah seperti ini. Nah, selanjutnya diangkat dan goreng semua sisa adonan yang ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih. Nah, ini sebenarnya hasilnya banyak ya. Dalam 5 butir telur itu jadinya ada sekitar 4 toples kayak gini. Tapi maaf nggak sempat ke video semua karena keburu habis dicamil-camil oleh suami dan teman-temannya di luar tadi. Jadinya hanya sempat videoin segini aja untuk kebutuhan thumbnail. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya.